Halo teman-teman semua, kita bakal nyobain di Golang ya, soal receiver. Itu coba. Jadi kalau misalnya di dalam bahasa pemrograman yang berbasis objek, orientasinya objek, itu kita sering dengar tentang enkapsulasi atau getter dan setter gitu. Nah, itu kalau di bahasa Go, ini karena dia bukan OOP ya, jadi nggak ada hal kayak gitu. Tapi dia ada alternatif lain pakai yang namanya receiver. Tuh. Nah, kita yang bakal nyobain yang fitur itu. Ini udah ada di dalam, ya ini ukurannya kecil banget ya, harusnya yang gedein dulu dah. Preference setting ke berapa nih? 18 harusnya. Font size 18, terus editor juga ubah ya ke 18 di sini. Apply. Mantap. Nah, di sini kan kita biasa manggil itu ya gini aja gitu, misalnya nama gitu kan, misalnya apa nih, Shalren, terus kita fmt println name gitu kan. Nah, kayak begini, ini kan yang cara yang prosedural ya, jadi kita panggil dari bawah, dari atas ke bawah gitu. Tapi kalau misalnya kita di OOP ya berarti kita deklarasiin dulu kelasnya, terus juga kita inisialisasi, terus kita panggil method gitu buat panggil ini. Tapi kalau di receiver di sini kita coba buat ya, klik aja di sini new file, namanya apa nih? Misalnya receiver kali. Di sini paketnya masih main, kita pakai yang type gitu, terus misalnya apa nih? Custom race atau misalnya apa nih? Rak dah. Rak dah namanya string ini ya. Jadi dia rak ini bakalan eh, menurunkan sifat dari si string ini gitu. Jadi apapun yang dilakukan ke dalam string ini yang bisa dilakukan di string ini bisa juga dilakukan di rak ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau manggil yang receiver ini, kita panggil aja di sini. Function namanya apa nih? Misalnya print gitu. Terus kita panggil di sini yang sebelum sebelum nama metodenya. Misalnya R, rak. Nah, begini. Jadi sekarang kita bisa nih ngambil value dari si rak ini gitu. Jadi misalnya saya print line ya misalnya. Kosis Java. TMT dong. Print line R gitu ya. Nah, gitu. Terus coba panggil di sini misalnya apa nih? String. Nah, gitu. Terus kita ak. Misalnya kita panggil name titik print. Nah, kalau kita jalanin, dia bakal ngeprint yang ini nih, yang salary dan aku gitu. Nah, enaknya pakai receiver tuh kayak gini. Jadi dia bisa manggil dari metodenya ini, dari variabelnya dia. Klik titik titik print yang ini. Nah, mantep kan, daripada kita bikin yang tanpa receiver ini. Berarti kan kita tinggal, misalnya saya ini ya, saya komen ya, gitu. Terus saya buat nih function, terus namanya print. Berarti dia harus ditaruh di parameter kan, r rak fmt.println r misalnya. Berarti nanti manggilnya oke nih rak ya. Berarti dia manggilnya kayak nggak gini, tapi kayak begini. Print itu name kayak gini. Jelek banget kan dia, jadi kayak
ini buat ngeprint apa sih gitu. Jadi nggak spesifik gitu. Kalau misalnya kita udah pakai ini tuh enak tuh. Name terus titik print. Nah, itu cara kita mengambilnya gitu kan, jadi kayak gini kan bisa kita ambil. Nah, gimana caranya kalau kita pengen ngeset nih, ngeset isi yang ada di sini? Coba, gimana caranya tuh? Saya hapus misalnya, saya punya sebuah struk cancel. Nama struknya adalah siswa gitu. Ada sebuah struk, ada nama, ada name, kok pakai titik sih? Ada apa lagi nih? Ada umur, ada apa lagi nih? Udah ya, umur sama nama aja. Terus kita pengen ngeset yang ini nih, nama sama umur ini. Kalau misalnya kita buat di eh, namanya misalnya set umur gitu ya. Terus kita buat nih receivernya S siswa. Coba kita set misalnya S titik age. Kita misalnya tambahin di sini umur adalah integer 8 dengan umur. Nah, kalau kita coba kayak gini, cobain ya, bisa nggak nih kira-kira? Misalnya siswa gitu. Adalah siswa. Jangan dah siswa satu gitu. Tuh, siswa. Kayak gini. Terus kita siswa satu titik set umur misalnya 11. Terus kita print print siswa satu. Nih. Kalau kita print hasilnya pasti sama aja nih. Kosong dia nih, tuh. Padahal kita udah set di sini. Jadi yang diisi di sini yaitu 11 ya harusnya. Atau coba saya kasih nama deh. Misalnya name-nya apa nih? Saren. Umurnya Indah. Harusnya bukan ini dong. 21. Yes. Oh iya, nggak ada umur ya, harusnya age. Aduh, pantesan nggak ada. Oke, kayak gini. Harusnya gini dong. Nah, terus kita tadinya umurnya 21, kita pengen ganti jadi 30 misalnya ya. Terus kita run nih. Pasti hasilnya tetap 21 di sini. Tuh. Nggak keset nih. Kenapa? Karena yang kita ubah tuh cuman yang di dalam ini aja. Kita nggak ngubah yang ini. Cara ngubahnya gimana? Kita harus pakai yang pointernya. Pointernya harus kita panggil. Kayak ini. Jadi kalau kita running sekarang, nah udah keganti kan jadinya. Jadi sekarang kalau misalnya kita set ini, maka yang keubah nih adalah yang ini. Udah bukan yang di dalam function doang di sini. Kayak gitu. Jadi udah bisa set kalau misalnya kita get misalnya function terus s misalnya siswa misalnya print umur, tinggal ini aja, tinggal fmt print line s.h ini sip. Kita coba kayak gini, siswa print umur misalnya, ini saya hapus ya. Jalanin sekarang. Jadi kayak gini muncul ya, umurnya 30.
Nah, kurang lebih begitu teman-teman cara pakai receiver di Golang, bahasa pemrograman Golang. Ya tinggal tambahin aja di sini yang seperti ini di sebelum nama nama functionnya gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen set yang ini, maka kita pakai pointer ya, kayak gitu. Oke, sekian, terima kasih semua.